Penjualan pemain kunci, idealnya Milan memiliki 100 juta euro untuk belanja pemain. AC Milan bersiap menjalani bursa transfer musim panas dengan kekuatan finansial yang signifikan setelah melepas beberapa pemain bintang termasuk Theo Hernandez, Pierre Kalulu, dan Tiani Reinders. Milan kini dikabarkan memiliki dana sekitar 100 juta euro untuk digunakan dalam memperkuat skuad. Informasi ini disampaikan oleh jurnalis Anto Vitiello yang menyebut bahwa angka tersebut merupakan estimasi ideal berdasarkan pendapatan dari penjualan 3 pemain utama tersebut. Dana ini membuka peluang besar bagi Rossoneri untuk membenahi sejumlah sektor krusial termasuk lini tengah dan bek kiri yang ditinggalkan oleh Theo Hernandez. Dengan kebutuhan mendesak di beberapa posisi, Milan telah dikaitkan dengan sejumlah nama seperti Ardon Jasari, Javi Guerra, dan Samuel Ricci. Bahkan beberapa target baru yang masih dirahasiakan. Dana sebesar 100 juta euro akan memungkinkan manajemen bergerak lebih fleksibel dan kompetitif dalam perburuan pemain di tengah persaingan yang ketat, terutama dari klub-klub Inggris dan Arab Saudi. Musim 2025-2026 akan menjadi momentum penting bagi Milan untuk kembali bersaing di level tertinggi di Serie A dengan minimal target mencapai Eropa musim depan. Dengan dukungan finansial yang kuat, ekspektasi terhadap pergerakan Rossoneri di bursa transfer pun kini semakin tinggi. Francesco Camarda selangkah lagi dipinjamkan ke Lecce dengan opsi pembelian kembali. AC Milan dan Lecce dikabarkan hampir mencapai kesepakatan untuk peminjaman striker muda berbakat Francesco Camarda ke klub Serie A tersebut. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, kesepakatan ini akan mencakup opsi pembelian permanen untuk Lecce serta opsi pembelian kembali untuk Milan sebagai langkah untuk tetap menjaga kendali atas masa depan sang pemain. Camarda yang masih berusia 16 tahun dianggap sebagai salah satu prospek paling menjanjikan dari Akademi Milan dalam beberapa tahun terakhir. Ia sempat mencuri perhatian musim lalu dengan debut profesionalnya mencetak rekor sebagai pemain termuda dalam sejarah Milan yang tampil di Serie A. Dengan kompetisi yang ketat di skuad utama Rossoneri, manajemen Milan menilai bahwa peminjaman ke Lecce akan memberikan Camarda kesempatan bermain reguler di level tertinggi dan mempercepat proses perkembangan karirnya. Langkah ini menunjukkan strategi cerdas Milan dalam mengelola aset muda mereka, memberikan ruang berkembang di klub lain, namun tetap menjaga opsi untuk memulangkannya jika sang pemain menunjukkan kemajuan signifikan. Peluang Milan rekrut Dusan Vlahovic menipis karena tingginya permintaan gaji. Harapan AC Milan untuk mendatangkan striker Juventus Dusan Vlahovic tampaknya semakin menipis. Menurut laporan dari jurnalis Daniel Longo, salah satu kendala utama dalam negosiasi adalah permintaan gaji tinggi dari sang pemain yang mencapai sekitar 12 juta euro per musim. AC Milan sempat dikabarkan tertarik untuk memboyong Vlahovic sebagai solusi jangka panjang di lini depan, mengingat kebutuhan akan penyerang produktif pasca hengkangnya Olivier Giroud ke MLS. Namun struktur gaji Milan yang jauh lebih konservatif dibanding Juventus membuat kesepakatan ini sulit terrealisasi. Vlahovic yang masih memiliki kontrak hingga 2026 belum menunjukkan niat untuk menurunkan tuntutan gajinya. Hal ini menjadi penghalang besar bagi Milan yang meskipun memiliki anggaran transfer yang cukup besar musim panas ini, tetap berhati-hati dalam menjaga keseimbangan finansial klub. Dengan situasi ini, Rossoneri kemungkinan akan mengalihkan fokus mereka ke target lain yang lebih realistis secara ekonomi, meski kualitas Vlahovic sebagai striker top Eropa tetap tidak diragukan. AC Milan buka peluang jual Rafael Leao, Forlani kontak Bayern Munchen. Situasi masa depan Rafael Leao kembali menjadi sorotan setelah laporan terbaru menyebutkan bahwa AC Milan mulai membuka kemungkinan untuk melepas sang bintang asal Portugal dengan satu syarat, harga yang tepat. Menurut jurnalis Luis Girardi, CEO AC Milan Giorgio Forlani dikabarkan telah melakukan kontak dengan pihak Bayern Munchen pada malam hari untuk membicarakan kemungkinan transfer Leao. Meski sebelumnya Milan bersikeras mempertahankan sang pemain, sikap klub kini tampak lebih fleksibel, asalkan tawaran yang datang memenuhi valuasi mereka. Leo yang menjadi salah satu pilar utama dalam skuad Milan dalam beberapa musim terakhir memiliki klausul pelepasan sekitar 175 juta euro dalam kontraknya. Namun, Milan disebut-sebut bersedia mempertimbangkan penawaran yang lebih rendah selama nilainya dianggap sepadan dengan kontribusi dan potensi sang pemain.
Minat Bayern Munchen muncul seiring kebutuhan mereka akan penyerang sayap kreatif yang bisa menjadi pembeda di lini depan. Jika negosiasi berlanjut, transfer ini bisa menjadi salah satu saga terbesar di bursa musim panas 2025. Untuk saat ini belum ada kesepakatan resmi, tetapi langkah Forlani menunjukkan bahwa Milan mulai membuka pintu untuk skenario yang sebelumnya sulit dibayangkan, yakni dengan kepergian Rafael Leao dari San Siro. Konsistensi manajemen Milan disorot setelah kepergian Theo Hernandez. Kepergian Theo Hernandez dari AC Milan pada musim panas ini kembali menimbulkan pertanyaan terkait konsistensi pernyataan manajemen klub. Media sepak bola Milannews.it menyoroti perbedaan antara pernyataan manajemen dan realita di lapangan dalam beberapa bulan terakhir. Pada bulan Januari lalu, sebelum pertandingan melawan Cagliari, Zlatan Ibrahimovic menyampaikan kepada mikrofon DAZN bahwa hubungan antara Milan dan Theo berjalan baik. Ibrahimovic mengatakan, "Kami sangat senang dengan Theo dan apa yang dilakukannya. Dia harus terus bermain seperti pemain lainnya. Dia senang berada di sini. Dia ingin bermain di Milan seperti pemain lainnya. Pembaruan kontrak tidak ada yang rumit. Semuanya terkendali." Namun hanya 6 bulan setelah pernyataan tersebut, Theo Hernandez justru resmi dilepas ke klub lain. Perubahan situasi ini menjadi sorotan media dan pengamat sepak bola yang menilai ada ketidakkonsistenan dalam komunikasi manajemen Milan mengenai masa depan sang pemain. Keputusan ini juga mengundang spekulasi mengenai strategi transfer dan manajemen internal klub, terutama mengingat pentingnya peran Theo di skuad rossoneri selama beberapa musim terakhir. Milannews.it menegaskan bahwa penggemar dan pengamat berharap agar manajemen Milan dapat memberikan kejelasan lebih transparan dalam kebijakan dan komunikasi di media massa di masa mendatang untuk menghindari kebingungan serta menjaga kepercayaan publik. Alexander Zinchenko jadi target utama AC Milan. Max Allegri berikan lampu hijau. Berbeda dengan laporan dari jurnalis Matteo Moretto dan Daniel Longo yang mengatakan jika Milan tak akan mendatangkan Zinchenko, namun menurut laporan dari jurnalis Gianluca Di Marzio, pelatih AC Milan Max Allegri sangat mengapresiasi profil sang pemain dan bahkan sudah memberikan lampu hijau untuk menjalankan operasi transfer ini. Zinchenko dinilai sebagai solusi ideal untuk memperkuat lini pertahanan Milan, khususnya di posisi fullback kiri yang kini sedang dibutuhkan tenaga baru setelah kepergian Theo Hernandez. Dengan durasi kontrak yang tinggal setahun lagi, biaya transfer untuk mendapatkan Zinchenko diprediksi tidak akan terlalu membebani keuangan klub, sehingga peluang Milan untuk mengamankan jasanya cukup besar. Kehadiran Zinchenko diyakini bisa memberikan stabilitas dan pengalaman yang dibutuhkan skuad rossoneri, mengingat pengalamannya bermain di Liga Top Eropa dan kompetisi internasional bersama Ukraina. Situasi ini menunjukkan bahwa Milan terus bergerak aktif dan strategis dalam mengisi kekosongan penting di skuad, sekaligus memperkuat peluang mereka bersaing di level domestik maupun Eropa pada musim mendatang. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.